Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini kita mau bahas soal ikan. Ini teman-teman pasti tidak asing lagi dengan jenis ikan ini, yakni topaz atau ski blue. Di sini peranakan ribbon yang kita bahas. Ini sudah sortiran yang dulu pernah saya sortir. Merah-merahnya sudah saya ambili, ini tinggal yang biru-biru saja, dan waktunya dia kuras total seperti itu. Apalagi topaz ya, topaz atau jenis albino itu yang saya anggap, saya saja mungkin yang anggap, intinya dari pengalaman saya pribadi untuk jenis albino memang lebih ringkih dari segi rawatan, jadi harus lebih sering kita ganti airnya seperti itu. Di sini yang mau saya bahas soal cara pemeliharaan ya. Nah, di beberapa jenis yang intinya dalam memelihara soal sortir atau pisah jantan betina atau tidak, itu aslinya memang tidak ada spesifik jawaban yang pasti lebih baik seperti ini atau lebih baik seperti itu. Menurut saya ya tergantung para breeder masing-masing aja. Nah, itu sortiran full gold yang emang video ini dibuat setelah saya sortir full gold, jadi habis bahas full gold saya bahas topaz seperti itu, sekalian saya kuras-kurasnya juga seperti itu. Lanjut. Jadi untuk soal pisah jantan betina itu memang aslinya ada tujuan tertentu di setiap breeder. Seperti saya ya, saya contohkan full gold, saya tidak campur jantan betina, atau intinya saya rawatnya yang membuat dia itu tidak beranak pinak sembarangan, agar tidak memperbanyak populasi yang ada di tempat saya seperti itu. Toh kita juga menunggu ikan itu untuk laku juga, makanya tidak perlu kita nafsu sebanyak itu. Apalagi saya yang termasuk breeder pemula yang ikannya lakunya juga nggak benar-benar sehari berapa langsung berapa gitu, nggak. Makanya harus saya perhatikan populasi dan memperhitungkan tempat yang saya punya seperti itu. Makanya jantan dan betina saya pisahkan. Untuk full gold lah, untuk ini beda ini teman-teman. Ini nantinya yang saya pisah itu intinya yang enggak ribbon sama yang ribbon. Betinanya yang ribbon biar dia kumpul sama betina yang ribbon, tapi tetap saya kasih jantan normal agar mereka beranak pinak. Karena kenapa? Karena ikan ini gak seberapa banyak di tempat saya, makanya harus saya perbanyak. Dan agar anakannya nanti bisa saya amati, bisa saya ketahui, oh ini anakan ribbon, ini anakan gak ribbon. Makanya betina gak ribbonnya aja saya pisahkan, tapi tetap saya kasih jantan juga betina yang gak ribbon pun itu. Ya intinya biar beranak pinak intinya. Karena saya butuh anakannya yang banyak. Karena untuk jenis topaz ini di tempat kami, di tempat saya di Alfamily Gapi itu nggak punya banyak, makanya harus saya perbanyak. Oh iya, ini usia berapa tadi? Kelahiran 7 Oktober. Kelahiran 7 Oktober berarti berapa? Ini sekarang 24 November. 1,5 bulan lah ya. Ya 1,5 bulan itu seperti ini penampakannya. Nah, bisa teman-teman bandingkan. Seperti itu teman-teman. Jadi bahasan soal cara merawat ikan gapi secara spesifik itu, kalau masalah sortir jantan betina itu memang kalau di saya itu ada tujuan tertentu, bukan berarti yang baik jantan betina dipisah. Yang kalau jantan betina dipisah itu biar bisa gini. Atau mending jantan betina nggak usah dipisah, biar mereka gini. Kalau di tempat saya memang saya bedakan ya berdasar alasan tertentu, yakni soal populasi dan pertimbangan soal tempat yang ada di tempat saya di Alfamily Gapi. Karena tempatnya yang memang terbatas,
Ini saya baru mau persiapkan lagi. Ini keranjang-keranjang sudah saya beli, tinggal nunggu plastiknya kita buat nanti sama seperti ini. Cuma ini karena saya percobaan sebenarnya, ini pertama, nantinya saya bongkar semua, saya ganti plastiknya dengan yang lebih berkualitas dan hitam. Memang lebih baiknya itu ikan gapi, apalagi di warna-warna tertentu ya, kebanyakan butuh warna lah, itu lebih baik di background hitam. Ikan pun rata-rata lebih pekat warnanya ketika backgroundnya hitam dan di outdoor. Full gold juga itu termasuk, ikan-ikan lain juga termasuk seperti itu. Jadi warna itu bisa lebih mencorong seperti itu. Lah ini sudah kita pisahkan, ini betina-betina semua. Lah ini alasan tertentu, salah satu alasannya juga kenapa saya pisah jantan betina, karena kalau dicampur pas dia loncat antara jantan ini loncat ke tempat betina yang lain, lah ini terus memijah betina yang jenis lain, nah itu malah gak karu-karuan nanti anakannya. Nah itu tujuannya lagi juga kenapa saya pisah jantan betina di media tertentu seperti itu teman-teman. Kalau di tempat itu, yang di tempat itu kan airnya sudah saya batasi dan nggak pernah amber. Umpama dari tempat ember ini ya saya kasihnya kira-kira segini. Lah itu nggak pernah amber karena nggak kena hujan, itu cuma percikan, percikan dikit. Nah itu nggak khawatir ikan loncat. Beda dengan di sini, ketika kena hujan itu bisa dilihat teman-teman. Nah ini kan amber loh, kebak semua. Ini asalnya tempatnya koi ada betina redless, tapi untungnya jantannya udah saya pisah, makanya aman. Nanti tinggal kita kembalikan aja. Nah ini bisa jadi acuan juga kenapa dia loncat dari tempat ini ke sini, berarti dia nggak nyaman di sini. Seperti itu. Kita perlu entah kuras atau apa, baru nanti kita ambil redlessnya, kita pindahkan lagi ke sini. Biasanya sudah nyaman. Intinya alasan ikan loncat itu karena dia tidak nyaman atau karena dia kaget. Biasanya bisa kaget, bisa tidak nyaman, seperti itu. Nah, lanjut ke pembahasan topas tadi. Untuk apalagi yang mungkin kita bahas ya. Ya intinya bentukannya ini topas seperti ini. Oh ya, kita mau bahas lagi yang ribbonnya yang kita bahas sekarang. Ribbon pada topas land yang saya punya itu ada yang ribbonnya Vince, ada yang ribbonnya tidak Vince. Lah itu memang keluarnya kapan atau banyak mana Vince sama tidak itu ya random aja ya. Saya pun masih belum bisa pasti ketahui persentase ribbonannya berapa, Vinceannya berapa, ribbon biasanya berapa, itu belum bisa pastikan. Ya intinya dalam memelihara land topas ini di tempat saya akan keluar juga Vince-nya, ada ribbon biasanya juga seperti itu. Nah ini saya pantau ada satu yang kurang sehat. Nah teman-teman bisa tahu nggak, ada ikan satu yang kurang sehat di sini. Nah sebentar mau saya tunjukkan ya. Nah yang seperti ini jangan kita pelihara satu wadah, ini kita harus pisahkan. Nah inilah ada satu yang kurang sehat ini. Kenapa saya bilang kurang sehat, teman-teman? Ada yang tahu kenapa ini saya bilang kurang sehat? Pertama, dia keaktifan sirip atau keaktifan berenangnya kurang, badannya kurus, padahal ini betina. Lalu sirip renangnya yang sebelah kanan, nah itu kelihatan ya, sebelah kanan nih nggak gerak dia. Nah ini harus cepat-cepat kita ambil sebelum menularkan yang lain. Biasanya yang seperti ini bisa menular, yang ekornya kuncup, sirip kuncup seperti ini bisa menular, makanya kita pisahkan saja, tidak kita satukan.
Nah, udah. Nah, dari penglihatan saya, dari sekian banyak, alhamdulillah memang itu saja tadi yang terlihat kurang sehat. Nah, yang lain aman. Oh, ini ada lagi satu. Ini belum benar-benar kurang sehat, tapi ada indikasi mau sakit. Ada indikasi mau sakit. Kenapa? Sirip renangnya dikuncupin, agak kuncup, terus ekornya juga agak kuncup. Ya, kelihatan teman-teman, agak kuncup dia. Nah, ini kita satukan dengan yang tadi, kita obati seperti itu, teman-teman. Nah, itulah salah satu terpentingnya dalam memelihara ikan gapi juga. Kita tidak lupa pantau ikan itu. Nah, kalau sekiranya ada yang sakit, kita jadi bisa tahu, dan apa yang mau kita lakukan itu selanjutnya itu bisa lebih proper gitu loh. Nggak sampai ikan itu mati massal, apalagi banyak gitu, nggak sampai jadinya. Karena ya kita segera tangani seperti itu. Seandainya kita telat penanganan, ya biasanya ya kita yang siap-siap aja, siap-siap menangis karena ikannya pada mati seperti itu, teman-teman. Jadi agar tidak terjadi hal yang seperti itu ya, kita harus sesegera mungkin tangani sebelum terlambat seperti itu, teman-teman. Ya, mungkin pertemuan pada kali ini cukup itu saja. Ini mau saya bereskan, saya kuras, lalu saya tampung lagi seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Barangkali ada kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.